NU juga tidak pernah secara resmi mengakui mereka sebagai ahli bait Nabi. Malah gelar resmi Dzurriyyah Nabi yang diakui NU adalah sejalan dengan kaidah nakobah dunia, yaitu Sayyid Syarif bukan habaib. Nah, ini yang termasuk itu mendapat tanggapan dari Gus Zaini, karena memang para habaib itu dikenal sebagai Dzurriyyah Nabi, maka secara otomatis Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebut sebagai sayyid. Jadi penyebutan sayyid ini hanya sekedar istilahnya kita itu mengutip, istilahnya itu hanya mengutip atau sekedar mengikuti aja sesuatu yang sudah surah wa istifal atau yang sudah dikenal pada waktu itu. Jadi poinnya di sini intinya Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebut seorang Dzurriyyah Nabi itu hanya sayyid, tidak ada habib. Nah, yang dipertanyakan KRT Fakih ini kan kok bisa ada penyebutan habib? Ini kan berarti buatan dari para Ba'alawi. Berarti ketika saya ikut menyebut Gus pada panjenengan, ya bukan berarti saya ini mengakui panjenengan itu sebagai Gus. Bukan berarti saya ini mengakui Anda ini sebagai anak seorang kiai. Karena ketika saya menyebut Anda sebagai Gus Zaini saat ini, karena saya hanya mengikuti surah wa istifad, sesuatu yang sudah kita kenal bahwa Anda itu saat ini dikenal sebagai Gus, disebut orang sebagai Gus, maka saya ikut menyebut sebagai Gus. Begitupun juga Hasyim Asy'ari menyebut ada Ba'alawi, ada habib yang disebut sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan tulisan dari KRT Fakih Wira Hadi Ningrat. Ada beberapa poin, ya, ternyata di poin tersebut itu mendapatkan kritikan dari Gus Zaini, berarti dari tulisan RT Fakih ini mendapatkan kritikan dari Gus Zaini, ya. Mungkin dianggap Gus Zaini tulisannya kok agak ada yang aneh gitu kalau menurut Gus Zaini, soalnya karena Gus Zaini ini baper atau apa saya tidak tahu, tapi tanggapan Gus Zaini dari tulisan KRT Fakih ini ada yang aneh. Nah, dari sini nanti juga akan saya jelaskan untuk Gus Zaini, ya, nanti kita jelaskan. Baik, mari kita nonaktifkan pengurus dari marga Ba'alawi sebagai pihak yang sedang dikaji nasabnya. Toh dalam kesejarahan mereka juga bukan muassis NU dan telah memiliki wadah organisasi NU sendiri, yaitu RA. Biarkan saja mereka aktif di organisasi rasisnya daripada terjadi dualisme mainstream di mana sikap NU adalah pro kesetaraan sementara mereka menolak kesetaraan. NU juga tidak pernah secara resmi mengakui mereka sebagai ahli bait Nabi. Malah gelar resmi Dzurriyyah Nabi yang diakui NU adalah sejalan dengan kaidah nakobah dunia, yaitu Sayyid Syarif bukan habaib. Nah, ini yang termasuk itu mendapat tanggapan dari Gus Zaini, seakan-akan ini dianggap aneh oleh Gus Zaini. Nah, dan kemudian Gus Zaini ini menjelaskan, ya, menganggap bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu juga menyebut Ba'alawi itu juga sebagai sayyid. Nah, dari sini kemudian Gus Zaini itu berkesimpulan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari berarti secara otomatis menyebut Ba'alawi itu sebagai sayyid, berarti kan dianggap sebagai mengakui. Nah, ini dari penjelasan Gus Zaini, ya, atas kritikan dari tulisan KRT Fakih itu, ya. Ini ada salah satu bagian yang menarik juga yang ditulis oleh KRT Fakih ketika
Ya kalau dalam pemahaman saya kreatif fakih ini nggak ngerti, sehingga hujahnya aneh gitu. Jadi di sini ada satu dokumen, dokumen lawas yang isinya 20 ulama Jawa Wetan, Jawa Timur ya, pemandangan atau pandangan mereka tentang apa itu sayyid. Di sini 25 itu termasuk salah satunya adalah pendiri NU, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Itu di bagian poinnya adalah, jadi sekarang nyata di Jawa Wetan sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah sayyid dan syarif dan syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah SAW. Jadi sudah menjadi kesepakatan 25 ulama besar di Jawa Timur dan juga termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, kalau panggilan sayyid itu adalah untuk keturunan Rasulullah SAW, termasuk juga syarif dan syarifah. Sebetulnya kalau kamu melihat Ba'alawi kan, kalau yang perempuan sudah dipanggil syarifah, kamu persoalkan dipanggil habibnya, tapi kamu nggak mau tahu tentang perempuannya dipanggilnya syarifah. Ya, atau ada yang bilang enggak, perempuannya dipanggil hubabah kok bukan syarifah. Oke. Sekarang kita kunci dulu bahwasanya yang disepakati itu syarif dan sayyid itu adalah keturunan Rasulullah, yang laki-laki saja ya. Kita bicara itu dulu. Maka ketika ada ulama menggunakan kalimat tersebut, berarti kalimat sayyid itu menunjukkan seseorang itu adalah keturunan Rasulullah. Mbah Hasyim Asy'ari sendiri yang membuat kesepakatan ini menyebut Ba'alawi itu as-sayyid, Pak. Jadi kamu mikir, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan kalau panggilan as-sayyid hanya khusus untuk keturunan Rasulullah, lalu beliau memanggil salah satu dari Ba'alawi itu dengan panggilan as-sayyid. Kira-kira itu Mbah Hasyim mengisbat atau mengaku ya, bukan mengisbat. Kenapa? Karena diisbat itu kalau sebelumnya belum diisbat. Kalau sudah sahih, ngapain diisbat? Isbat itu kan proses mensahihkan nasab, sama dengan membunuh mati, atau menghidupkan dari mati ke hidup. Kalau sudah hidup, ngapain dihidupkan, Pak? Kalau sudah mati, ngapain dibunuh? Kalau sudah sah, ngapain diisbat? Maka bahasanya Mbah Hasyim tidak perlu mengisbat, tapi menolak atau menerima. Mbah Hasyim ketika memanggil salah satu dari Ba'alawi dengan panggilan sayyid, berarti menerima, Pak. Kalau yang lebih tua sudah sering saya bilang, ya, Ibnu Hajar Al-Haythami itu menyebutnya malah bukan cuma sayyid, tapi as-sayyid, as-syarif, al-hasib, an-nasib. Ya. Ketika menulis kitab sahabat beliau, bicara tentang sanad libasul hirqohnya dari jalur ahlul bait atau alul bait. Yang sekarang fokus kepada yang Nusantara, Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam Qonun Asasi, perhatikan ya. Ini adalah kitabnya Muqaddimatul Qonun Al-Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, ya. Yang menulis adalah Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian itu di paragraf terakhir ya. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqaf, ya. Saya ulangi lagi, qala Sayyid, ya, Ahmad bin Abdullah As-Saqaf. As-Saqaf ini Ba'alawi, Pak. Oleh Mbah Hasyim Asy'ari dipanggilnya dengan qala As-Sayyid. Sementara prinsipnya Mbah Hasyim Asy'ari, panggilan As-Sayyid hanyalah untuk keturunan Rasulullah SAW atau anak cucu Rasulullah SAW. Kalau kalian waras, berarti kalian nggak akan lagi bertanya, mana buktinya Mbah Hasyim mensahihkan nasabnya Ba'alawi? Tolol itu ya. Kemudian yang atasnya lagi, yang katanya ribonnya itu Kiai Haji Imaduddin itu, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah nggak Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Ba'alawi ini dengan panggilan Sayyid? Ya, mari kita cek. Ini adalah salah satu dari karya Syekh Nawawi Al-Bantani, berjudul Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail. Dalam pengantarnya atau muqaddimahnya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fayaqulu man alaihi hablul wafalati multawi raji ghufranir rabbi al-halimil qawi. Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i madhaban al-Qadiri tariqatan. Khatamallahu lahu bi khatimatin aniqatin. Kemudian perhatikan, ini masuk kepada koinnya. Hada syarhun ala risalah al-jami'ah. Ini adalah syarah terhadap sebuah risalah yang mengumpulkan atau menggabungkan baina usuluddin, tentang usul-usul agama atau akidah, wal fikih dan juga fikih, wat tasawufi dan juga tasawuf, lisayyid yang ditulis oleh as-sayyid Ahmad, yaitu Ahmad ibni Zain al-Habsyi. Itu Ba'alawi, Pak. Al-Habsyi, Pak ya. Jadi kurang apa lagi ya? Kok ribonnya bisa lain ya? Syekh Nawawi Al-Bantani itu mempertegas, Pak, as-sayyid. Nah, ini kan tentu sudah dibaca juga oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mbah Hasyim Asy'ari serta 24 ulama lain itu, ya, berarti juga 25 sama beliau, mengatakan kalau panggilan sayyid ia hanya untuk cucu Rasulullah SAW. Dan juga membaca, kalau di dalam kitabnya Syekh Nawawi ada panggilan sayyid kepada Al-Habsyi.
Dan beliau sendiri Mbah Hasyim memanggil Ba'alawi itu as-Sayyid. Masih kurang apa lagi? Kalau Sayyidina Al-Fadani malah semuanya dipanggil Sayyid dari Ba'alawi itu, nggak pernah dipanggil Habib. Ya. Seperti di konten saya sebelumnya, justru ada 3 Habib besar yang dihauli di Indonesia ini. Ya 3-tiganya Ba'alawi. Ada yang sampai levelnya itu Al-Alama, Al-Muhaddis, Bal-Faqih Malang, As-Sayyid. Ya. Ada juga yang di Gresik itu As-Saqaf, As-Sayyid, Al-Muhaddis. Ada yang Habib Ali Al-Habsyi yang di mana itu? Di Kuitang, Jakarta. Semuanya dipanggil As-Sayyid. Ya kalau sudah begitu Pak, masih mau diseret-seret NU itu membatalkan nasab Ba'alawi, maka sudah benar pernyataannya Gus Fahrul itu. PBNU tidak mungkin, ya, kalau saya tambahi ya. Kalau pernyataan beliau, PBNU itu tidak di kubunya Kiai Imaduddin. Begitu Pak ya, begitu. Ya. Jadi untuk pendukung-pendukung Kiai Imad ini tidak perlulah nyeret-nyeret, lebih baik terbuka saja. Kalau menurut kalian yang dukung Ba'alawi atau yang mensahihkan Ba'alawi itu budak, ya Rais Am itu nyata kan mensahihkan ya. Begitu juga Ketua Umum PBNU-nya, begitu juga Mbah Hasyim Asy'ari-nya. Ini budak semua ini atau bagaimana kan begitu? Jangan lagi bilang Mbah Hasyim kan belum baca tulisan Haji Imaduddin. Iya sih Pak. Senawawi juga kan belum baca. Jangan-jangan kalau sudah baca berarti berubah pikirannya. Ya itu kan jangan-jangan Pak. Kan tinggal kita balik. Jangan-jangan nggak berubah. Kan begitu. Ini kalau cuma ngomongin jangan-jangan ya. Jadi berargumentasi itu jangan pakai bahasa jangan-jangan kan. Ya mungkin yang dimaksud Gus Zaini itu mengartikan tulisan dari KRT Fakih ini mungkin diartikannya seakan-akan itu KRT Fakih itu mau mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari aja ya, yaitu termasuk 20 ulama NU Jawi Wetan yaitu Jawa Timur, itu yang dianggap sebagai sayyid itu hanya durian Nabi, atau untuk penyebutan sebagai durian Nabi itu ya sayyid. Nah, maksudnya KRT Fakih kan begitu. Dan kemudian ini ditanggapi oleh Gus Zaini, berarti secara otomatis Ba'alawi ini diakui oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai durian Nabi. Jadi di sini saya jelaskan untuk Gus Zaini ya, untuk Gus Zaini. Jadi KRT Fakih ini tidak ada yang aneh dalam tulisannya. Yang perlu kita garis bawahi di sini poinnya adalah intinya Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebut duriahnya Nabi itu adalah sebagai seorang sayyid ya, intinya disebut sebagai sayyid, dan yang perempuan itu disebut sebagai syarifah ya. Intinya begitu disepakati ya. Intinya disebut sebagai sayyid atau sebagai syarifah. Kalau kemudian Kiai Hasyim Asy'ari itu ketika menyebut ada Ba'alawi itu disebut sebagai sayyid, terus kemudian dianggap Gus Zaini itu sebagai, berarti Kiai Hasyim Asy'ari ini mengakui dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini juga keliru. Karena tentu maksud Kiai Hasyim Asy'ari tentu tidak seperti itu ya. Karena yang perlu dipahami di sini adalah ketika Kiai Hasyim Asy'ari dan mungkin ulama-ulama lainnya di sini menyebut bahwa ada Ba'alawi di situ disebut sebagai sayyid, karena memang pada waktu itu dan sampai sekarang ini masih dikenal bahwa para habaib ya, suhro wa istifadohnya itu, para habaib itu dikenal sebagai durian Nabi, dianggap sebagai durian Nabi. Dan termasuk Kiai Hasyim Asy'ari itu juga husnudon dengan para habaib ini. Para habaib ini dianggap sebagai durian Nabi, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, dan mungkin yang dimaksud juga Hajar Al-Haytami itu juga termasuk bagian dari mengikuti surah wa istifadah pada masanya itu. Karena memang para habaib itu dikenal sebagai durian Nabi, maka secara otomatis Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebut sebagai sayyid. Jadi penyebutan sayyid ini hanya sekedar istilahnya kita itu mengutip, istilahnya itu hanya mengutip atau sekedar mengikuti aja sesuatu yang sudah surah wa istifadah, yang sudah dikenal pada waktu itu. Jadi poinnya di sini intinya Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebut seorang durian Nabi itu hanya sayyid,
tidak ada Habib. Nah, yang dipertanyakan KRT Fakih ini kan kok bisa ada penyebutan Habib? Ini kan berarti buatan dari para Ba'alawi sendiri, buatan Habib itu ya. Dan Kiai Hasyim Asy'ari itu hanya menyebut dzurriyyah Nabi itu hanya sebagai sayyid. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, terus Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama-ulama lainnya yang mengatakan sebagai sayyid itu bukan berarti mengakui atau mengisbat dan sebagainya, yaitu tidak disebut sebagai mengakui, juga tidak disebut sebagai menafikan. Ini hanya mengikuti sesuatu yang sudah ada. Kalau saya menganalogikan, misalkan saya ini menyebut Gus Zaini sebagai Gus, misalkan ya, saya ikut menyebut Gus Zaini ini sebagai Gus karena Zaini ini banyak orang menyebut itu Gus, jadi saya ikut juga menyebut Gus Zaini sebagai Gus. Nah, adapun kemudian hari ya, ternyata Gus Zaini ini, karena Gus itu kan dikenal sebagai seorang anak kiai. Nah, kemudian setelah diteliti kemudian hari, ternyata Gus Zaini ini kok ternyata bukan seorang anak kiai atau bukan Gus. Ya itu bukan berarti ketika saya ikut menyebut Gus pada panjenengan ya, bukan berarti saya ini mengakui panjenengan itu sebagai Gus. Bukan berarti saya ini mengakui Anda ini sebagai anak seorang kiai. Karena ketika saya menyebut Anda sebagai Gus Zaini saat ini, karena saya hanya mengikuti surah wa istifadah, sesuatu yang sudah kita kenal bahwa Anda itu saat ini dikenal sebagai Gus, disebut orang sebagai Gus, maka saya ikut menyebut sebagai Gus. Begitupun juga Hasyim Asy'ari menyebut para ada Ba'alawi, ada Habib yang disebut sebagai sayyid, itu karena mengikuti karena sudah dikenal waktu itu sebagai dzurriyyah Nabi. Kan memang betul sejak abad Ibnu Hajar Al-Haytami sampai dengan sekarang itu kan memang baru muncul abad ke-9 sampai dengan sekarang. Trennya surah wa istifadah itu sangat terang benderang. Nasab Habaib itu dikenal sebagai dzurriyyah Nabi itu kan sangat terlihat sekali, sangat jelas sekali pada abad ke-9 sampai dengan saat ini aja. Padahal yang kita perdebatkan, padahal yang diperdebatkan selama ini, yang dipertanyakan Kiai Imad selama ini itu kan abad ke-9 dan sebelumnya. Itu yang dipertanyakan, dan sampai sekarang Anda Gus Zaini belum bisa menunjukkan data kitab sezaman pencatatannya. Jadi maklum ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebutkan, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa ikut menyebutkan sebagai Sayyid Syarif, karena apa? Karena memang masih masyhur, dan Ibnu Hajar Al-Haytami juga husnudzon masih mengikuti yang surah wa istifadah pada waktu itu, yang dikenal waktu itu memang dikenal sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi sayang ya, sangat disayangkan hanya pada masa abad ke-9, pada masa itu aja. Jadi saya kira ini sudah jelas ya untuk menjelaskan pada Gus Zaini. Jadi dari tulisan KRT Fakih ini tidak ada yang aneh. Kemudian kalau ada yang mempertanyakan mana buktinya kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengakui nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, ya memang itu wajar pertanyaan itu, karena memang tidak ada buktinya. Kalau yang dimaksud Anda panjenengan itu tadi itu adalah buktinya bahwa penyebutan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Ba'alawi dianggap sebagai sayyid, itu penyebutan itu hanya berdasarkan husnudzon dan berdasarkan sesuatu yang berlaku, yang ramai dibicarakan waktu itu aja. Ya, untuk Gus Zaini ya, saya kira itu sudah cukup untuk menjelaskan. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.